Di kemarin tuh aku beneran diputus kontrak gara-gara majikan nggak suka, katanya aku yang sering sembayang sehari 5 kali, nggak suka aku yang puasa kalau malam-malam sahur. Kan dari awal juga udah bilang ya, dari awal pertama ceklok sampai pas pertama datang ke rumah majikan, aku boleh sholat nggak, aku ada sholat 5 waktu, ditunjukin kan, dijelasin jam sekian sholatnya gitu kan. Kata dia oke, asal jangan ngeganggu pekerjaan kamu sama dia. Enggak, aku bilang kan kalaupun sholat juga kan nunggu akong tidur, kayak sholat asar nunggu akong udah selesai makan duluan, sholat zuhur nunggu akong tidur ya. Kalau sholat subuh jadi pas tidur. Pokoknya intinya aku nggak suka sama agama kamu, nitesin yang kedua tesin yang puyang ya iya katanya. Aku mau cari welo yang agamanya Kristen. Aku bilang kalau kamu mau cari agama nggak mau agamanya Kristen, agamanya Islam, kamu cari orang Filipina, orang Vietnam, karena kebanyakan orang Islam kan, kebanyakan kan orang Indo agamanya Islam, kataku gitu. Ya udah katanya, tuh puji kalau masalah kerjaan nih mewenti katanya. Ya oke, aku bilang nggak apa-apa sih, kamu mau cari yang mau agamanya Kristen kayak silahkan katanya gitu kan gitu. Ya aneh ya, udah mau 8 bulan jalan kan, dari awal juga udah dijelasin. Aku agamanya Islam, sehari sholat 5 kali, jam segini udah dijelaskan kan sama agent sama penerjemahnya juga gitu, sama anaknya juga bahwa orang Islam tuh gini, nggak aneh dia mah. Dan aku juga nggak tahu itu agama si Nini Kristen bukan, agama Buddha bukan. Kalau agama Kristen kan 1 minggu sekali ke gereja, terus kalau Buddha kan kayak pai-pai gitu kan, suka masak-masak. Dia mah enggak. Aku pernah nanya, emang agama kamu apa gitu kan? Agamaku katanya. Nggak sama orang. Katanya menurut kepercayaan maksudnya menurut dari nenek moyang dia, dari orang tua dia lahir, mesti ampun aneh ya. Tapi sekarang udah dicariin sama agensi, katanya lagi cari job. Doain ya Besti, semoga dapat majikan yang lebih baik lagi. Semangat Besti, pokoknya semangat. Yang sholatnya masih diam-diam, nggak tahu majikan kalau kita sholat, semangat. Mudah-mudahan urusan kita dipermudah, dilancar. Kalau aku mah walaupun nggak bilang kan rumahnya kecil, terus kan bertiga, jadi kan tiap hari majikan ada terus. Jadi lihat aku mungkin sholat berapa kali, jadi kan lihat, walaupun nggak bilang juga kan kelihatan kan, bertiga sama nini sama aki-akinya. Kalau si kakek masih nggak mudeng aku sholat apa, lagi ngapain, nggak pernah ini. Cuma neneknya aja sama anaknya juga nggak masalahin, mewenti cuman gitu kan. Ya memang namanya kita kerja harus ikut orang, tapi kan ibadah kan hak kita, maksudnya selama tidak mengganggu pekerjaan gitu, yang nggak apa-apa gitu. Ya memang nggak semua orang suka, orang Taiwan suka sama agama kita gitu, cuman ya pokoknya semangat lah yang di luaran saya yang masih mempertahankan sholatnya, karena sholat itu memang kewajiban. Itu mah tergantung pribadi masing-masing mau sholat apa enggak. Kalau buat aku tuh sholat itu memang kewajiban. Semangat Besti ya, kita saling ngedoain aja, jangan saling ini itu. Doanya aja yang terbaik ya buat kalian semua, buat kita semua. Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan, rezekinya lancar. Mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan aja. Makasih ya Besti. Nah, jadi ternyata ya guys, selain kasusnya Mbak Eli, itu ada beberapa TKW juga bernasib sama, yang dimana diputus kontrak atau dipecat gitu ya, dikarenakan melakukan ibadah entah itu puasa ataupun sholat begitu guys. Memang ada beberapa majikan yang percaya ya, yang fanatik. Mereka tuh beranggapan atau percaya bahwa jikalau rumahnya itu digunakan untuk beribadah agama lain, maka itu akan mendatangkan aura negatif begitu. Ada yang percaya demikian, tapi ada juga majikan yang sangat toleransi dengan agama orang lain. Ada beberapa majikan juga mengizinkan kita untuk sholat di rumahnya begitu guys.
Nah, seperti kasusnya Mbak yang satu ini, beliau juga seorang TKW Taiwan yang dimana beliau diputus kontrak atau dipecat 2 kali dikarenakan majikannya itu tidak mengizinkan beliau untuk sholat begitu. Padahal seperti yang saya tahu ya, kebanyakan kalau misalkan kita di antara agensi ke rumah sang majikan gitu, agensi itu biasanya akan bilang sama majikan bahwasanya TKW-nya atau mbaknya itu dia ada agama yang mewajibkan untuk sholat 5 waktu dalam 1 hari gitu. Dan agensi juga pasti akan bilang bahwasanya 1 tahun sekali itu ada puasa begitu. Tapi memang ada beberapa majikan itu yang tidak mengizinkan, entah itu karena fanatik atau hal lain begitu guys. Ada beberapa juga yang majikannya itu beranggapan kalau misalkan kita sholat 5 waktu dalam 1 hari itu akan mengganggu pekerjaan begitu guys. Nah, ini juga pelajaran bagi teman-teman yang sekiranya ingin cek log itu ya, atau ingin pindah majikan, harus ngomong dari awal ya, atau tanya dari awal apakah diperbolehkan sholat atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka teman-teman itu harus pintar-pintar cari waktu untuk bisa melaksanakan sholat begitu guys. Nah, ini juga ada kasus yang sama, beliau ini diusir dari rumah majikan dikarenakan memang tidak diizinkan untuk sholat. Padahal awal beliau masuk ke rumah majikan itu, agensi udah mengatakan atau udah bilang atau memberitahu kepada majikan bahwasanya beliau itu harus sholat 5 waktu. Dan majikan juga awalnya mengizinkan, tapi entah kenapa baru bekerja beberapa bulan, majikan sudah berubah pikiran dan memecat mbaknya ini dan tidak diperbolehkan untuk bekerja di situ kembali guys. Ya, kita doakan buat mbak-mbaknya tadi yang kena pecat gitu ya, atau diputus kontrak, semoga saja nanti bisa mendapatkan majikan yang lebih baik dan mengizinkan mbak-mbak ini untuk melakukan ibadah atau sholat ataupun puasa begitu guys. Karena kita tidak boleh ya mengesampingkan agama kita hanya untuk dunia gitu. Sebisa mungkin kalau misalkan kita memang sangat terpaksa tidak boleh sholat, maka kita bisa dengan cara sembunyi-sembunyi begitu guys ya, untuk melakukan sholat. Ini pengalaman saya ya, dulu waktu saya bekerja di Hong Kong juga saya mendapatkan majikan yang kurang toleransi. Memang di sana jarang sekali di Hong Kong itu mengizinkan kita untuk sholat guys. Namun saya percaya bahwa Allah pasti akan memberikan jalan begitu. Kemudian saya itu dengan cara sholat di gudang guys. Nah, jadi setiap saya mau sholat itu saya pasti masuk ke gudang, dan untuk mukenahnya itu saya simpan di suatu lemari yang tidak pernah dibuka ya. Jadi karena yang namanya gudang ya, itu pasti barang-barang bekas yang tidak pernah dibuka atau tidak pernah dipakai begitu guys. Nah, disitulah tempat saya untuk sholat. Ya memang tempatnya itu sangat sempit, tapi alhamdulillah masih bisa melaksanakan sholat dengan sempurna di situ. Nah, memang ada beberapa majikan memang benar-benar tidak memperbolehkan kita untuk sholat guys, maka kita harus pintar-pintar cari waktu dan cari tempat begitu. Kita yakin bahwa Allah itu maha pengasih dan maha pengampun gitu ya. Dengan keterbatasan kita, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.